Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel The Project Entertainment. Memang kali ini akan menceritakan kejadian peperangan antara Israel dan Iran, di mana dari kedua negara saling membalas antara rudal dengan rudal. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut. Tidak ada peringatan, tidak ada perjanjian, hanya dentuman yang membelah langit malam Timur Tengah. Sabtu 14 Juni 2024. Rudal-rudal meluncur dari barat dan Iran. Kecepatannya gila, bahkan sistem pertahanan Israel yang punya tingkat intervensi 90% kewalahan. Dalam hitungan detik, satu titik terang menghantam. Sementara itu, jet tempur tercanggih Israel F-35 Adir jatuh, terletak dan terkunci dan tertembak oleh sistem buatan Iran sendiri. Kali ini Iran bukan cuma membalas, Iran menghancurkan ilusi dominasi yang selama ini dikuasai Israel. Sebelum kita membedah senjata-senjatanya satu persatu, mari kita lihat dulu fakta kunci dari operasi yang mengguncang dunia ini. True Promise 3 bukan sekedar serangan. Ini adalah operasi militer berlapis berbasis tinggi dan dilancarkan dalam 3 gelombang serangan simultan. Hantam 3 pangkalan udara utama Israel, menargetkan komando dan kontrol kinerja di Tel Aviv, termasuk menyasar industri militer dan pengandongan drone Israel. Hasil ledakan besar, kepanikan warga, dan sinyal bahwa Israel kini lagi autoclave. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar dari serangan ini dilakukan dengan senjata buatan Iran sendiri. Senjata yang selama ini ditertawakan kini jadi ancaman nyata. Di antara semua senjata api, satu nama jadi momok di langit, namanya Kebar Sekan. Rudal balistik jarak menengah generasi baru yang diperkenalkan Iran pada tahun 2022. Dirancang bukan sekedar menyerang, tapi untuk menembus kebanggaan pertahanan udara Israel, Arrow 3 dan David Sling. Dengan jangkauan 1450 km dan kecepatan Mach 5, rudal ini melesat melampaui batas waktu reaksi. Bukan cuma cepat, tapi juga kerja. Di depan sebenarnya operasi Promise 3 Kebar Sekan ini disebut menghantam aset-aset penting Israel. Seperti pada serangan Januari 2024, Kebar digunakan untuk menarget markas besar Mossad bin Arbil. Markas ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Pada April 2024, Kebar Sekan dipercaya menghantam pangkalan udara Negev dan Ramon. Dan dalam operasi True Promise 3, Kebar juga dipercaya menghantam titik-titik vital sistem udara Israel. Satu kilatan cahaya, satu ledakan, dan sistem Arrow yang bisa menatap tak berdaya. Kebar menjawab satu hal. Teknologi bukan Iran kini bukan hanya siap tempur, tapi siap menembus jantung musuh. Tapi ada satu rudal yang menghujam dengan sangat cepat di antara rudal-rudal lain dalam serangan ke Israel. Dalam hitungan detik, langit terbuka dan tanah pun bergetar. Itulah momen ketika patah satu rudal hipersonik pertama buatan Iran melesat dari gurun dan menghantam sasaran dengan kecepatan tak masuk akal. Diperkenalkan pada tahun 2023, menarik perhatian dunia karena spesifikasinya jangkauan operasional 1400 km, kecepatan Mach 13 lebih, muatan huludak 450 kg sampai 1 ton, tapi yang membuatnya mengerikan, patah dirancang untuk satu tujuan, menembus sistem pertahanan tercanggih Israel. Bukan sekedar menembus Iron Dome, tapi juga melewati David Sling bahkan Arrow 3 tanpa terdeteksi. Dalam serangan Oktober 2024, rudal ini jadi headline global. Tapi di operasi True Promise 3, Iran dikabarkan menggunakan versi yang lebih disempurnakan, lebih cepat, lebih presisi, dan lebih sulit dilacak. Satu rudal hipersonik patah dipercaya menjadi senjata yang menghantam fasilitas vital di Israel Selatan, mengakibatkan ledakan besar dan blackout sistem radar lokal.
Dunia mencatatnya sebagai kali ini pertama rudal hypersonic benar-benar digunakan dalam konflik langsung melawan Israel. Dan itu bukan buatan Rusia, bukan pula buatan Cina, tapi buatan Iran. Tapi Fatah bukan satu-satunya di belakangnya. Rudal-rudal generasi baru dan drone mekanik ikut dilepaskan, menjadikan langit-langit Israel tak lagi aman. Jika Kebar dan Fatah adalah kecepatan, maka Emad adalah ketepatan. Diperkenalkan sebagai varian modifikasi dari rudal Gather, Emad dan rudal balistik jarak menengah pertama Iran yang dibekali sistem pemandu presisi tinggi. Dengan jangkauan hingga 1700 km, Emad bukan hanya menghantam, tapi menghantam tepat di mana ia diperintahkan. Tingkat errornya hanya 50 meter. Dalam operasi True Promise, rudal ini digunakan untuk menarget pusat-pusat strategis Israel seperti industri pertahanan dan depot amunisi tersembunyi. Di tengah gempuran teknologi baru, satu nama lama masih bertahan, tetapi mematikan. Gather rudal balistik jarak tengah yang mulai digunakan sejak tahun 2003, meski tergolong senjata generasi awal, daya jangkaunya mencapai 1550 km. Cukup untuk menjangkau hampir seluruh wilayah Israel, bahkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Tapi jangan salah, Gather bukan meninggalkan sejarah. Ia adalah fondasi dari banyak rudal canggih Iran saat ini, termasuk Emad dan Kebar. Dalam operasi True Promise 3, Gather dipercaya menghantam sasaran-sasaran militer kelas dunia, pusat logistik, pusat pelatihan, dan jaringan komunikasi darurat. Target yang tak besar, tapi jika dihancurkan akan melumpuhkan sistem dari alam. Tapi Iran bukan cuma menyerang, mereka juga bertahan dengan cara yang mengejutkan dunia. Karena di tengah serangan balasan Israel, ada satu momen yang langsung mengguncang narasi superioritas teknologi barat. Selain ini, F-35 disebut sebagai pesawat paling superior di kawasan. Tak terlihat radar, tak tersentuh oleh rudal, tapi dalam operasi True Promise 3 ini, Iran mengklaim menembak jatuh satu unit F-3 milik Israel. Senjata yang digunakan bukan rudal mutakhir sekelas S-400, tapi justru Pasir S-1 di sistem pertahanan jarak pendek buatan Rusia, yang selama ini diintegrasikan dalam sistem pertahanan udara Iran. Klaim ini tentu kontroversial, tapi rekaman video memperlihatkan yang disebut adalah F-35 Aldair. Dan jika benar itu F-35 Aldair, maka untuk pertama kalinya siluman terbahal Israel jatuh oleh sistem pertahanan murah buatan timur. Tapi yang lebih mengganggu dari jatuhnya F-3 adalah kenyataan bahwa Israel tak mampu menghentikan benda-benda kecil tanpa awak yang datang tanpa suara, tanpa radar, tanpa ampun. Mereka bukan jet tempur, bukan rudal balistik, tapi Shahid dan Aras, drone Mockingjay buatan Iran yang selama ini ditertawakan kini jadi senjata pemecah sistem dalam operasi True Promise 3. Kedua drone ini digunakan secara masif dan simultan. Shahid kecil dan murah, tapi menghantam dengan akurasi tinggi. Aras dua lebih besar, lebih kuat dengan jangkauan hingga 2000 km dan daya ledak yang besar. Mereka menyasar sistem radar, relay komunikasi, truk komando, dan fasilitas logistik. Sasaran yang tidak dilindungi ketat, tapi jika dihancurkan efeknya melumpuhkan. Iron Dome pun kewalahan. Sistem pertahanan Israel dipaksa menembak ke arah serangan kecil dan berulang. Dan itu artinya tekanan fisiologis penuh selama berjam-jam. Yang membuat serangan ini makin berbahaya, mereka bisa dikendalikan dari jarak jauh, diarahkan ulang di udara, bahkan disusupi kecerdasan buatan sederhana. Nah, apa yang terjadi selama operasi True Promise 3 bisa jadi baru pemanasan karena Iran belum mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Negara ini yang dijatuhi sanksi dan diisolasi selama puluhan tahun tercatat punya stok rudal balistik terbesar di seluruh Timur Tengah. Mulai dari varian Gather, Emad Seiji hingga Fatah, ratusan bahkan ribuan rudal disebut masih tersimpan dan siap diluncurkan. Dan Iran tidak sendirian. Dari Lebanon, Hizbollah telah menyatakan kesiapan menembakkan ribuan roket ke wilayah utara Israel. Dari Yaman, kelompok Houthi menyatakan operasi militer mereka kini selaras langsung dengan pusat komando Iran.
Serangan dari berbagai arah bisa terjadi sekaligus. Iran juga memberi peringatan kepada negara-negara asing, jika kalian ikut campur, maka pangkalan militer kalian di kawasan juga akan jadi sasaran. Bahkan ada sinyal keras bahwa jika konflik terus meningkat, Selat Hormuz akan ditutup. Rute yang membawa 20% pasokan energi dunia bisa berubah menjadi zona perang, dan seperti menutup babak pertama dari drama panjang ini. Iran berkata dengan tenang, "Ini baru permulaan. Kami belum mengerahkan apapun. Pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang akan selamat." Nah, teman-teman, seperti itulah ulasan sekarang antara konflik Iran dengan Irak, di mana dari kedua negara itu saling melemparkan rudal yang paling canggih pun sekalian dari pertahanan Israel masih bisa ditembus oleh rudal balistik milik Iran.